Hari itu sepertinya kabar tidak sedang baik-baik saja. Salah seorang dari suku Comanche lagi apes di gondol kucing besar. Para pria tampan dan pemberani pun langsung beraksi, mencari jejak si kucing besar sebelum makin jauh pergi. Naru yang baru tahu bahwa kabar sedang tidak baik-baik saja langsung bergegas menyusul rombongan. Awalnya Naru ditolak karena seorang wanita lebih cocok memasak. Namun karena Naru ahli dalam mencari jejak dan juga ahli di bidang pengobatan, Tape yang bertindak sebagai ketua pun mengizinkan Naru untuk ambil peran. Tak butuh waktu lama, kabar pun berhasil diketemukan. Naru langsung memberikan pertolongan pertama, sedangkan para pria sibuk membuatkan tandu kursi manja. Waktu telah lewat beduk maghrib, mereka bersiap untuk pulang, tapi sepertinya Tape telah lama menghilang. Naru sadar bahwa kakaknya mau bikin hitung-hitungan dengan kucing besar, dan tanpa banyak perhitungan, Naru pun segera gabung kakaknya biar cepat bisa hitung-hitungan. Dalam perjalanan mencari kucing besar, ada jejak-jejak aneh tertinggal, jejak darah yang membaluri pohon, ular yang terkelupas dari kulitnya, hingga ada bekas telapak kaki ukuran jumbo bermunculan. Prinsip bagi seorang pemburu adalah kejarlah apa yang mengejarmu. Daripada lelah menunggu sepanjang malam, TP berusaha memancing singa agar segera keluar dari sarangnya. Sementara itu, Naru dan temannya bersiap memanah dari atas pohon. Namun, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Naru terjatuh dan temannya diseret oleh singa. Ketika terbangun dari pingsan manja, Naru sudah berada di dalam kemah ibunya. Naru yang keras kepala berusaha bangkit untuk meneruskan aksinya. Namun naluri sang ibu pun mencegah. Lo cewek doyan banget deh keluyuran malam. Kalau lo nggak mau dengerin nasihat ibu, ntar ibu jodohin lo sama duda hutan sebelah. Walaupun suara ibunya Naru mirip suara penjual bakso borak, ibu tetaplah ibu. Naru haruslah nurut dengan perkataan ibunya. Dari jauh terdengarlah langkah kaki nan gagah. Dialah Tape yang sedang menggendong singa pasrah. Semua orang Comanche menyambutnya dengan sumringah. Dan malam itu diadakanlah pesta daging buruan dengan meriah. Berbeda dengan orang lain, Naru sepertinya ragu dengan apa yang telah dilakukan oleh kakaknya. We didn't do it. Demi membuktikan keraguan, keesokan paginya Naru minggat dari perkemahan. Berjalan menyisiri hutan, mengikuti jejak yang ditinggalkan, hingga ketika tiba di sungai, Naru menemukan apa yang selama ini membuatnya penasaran. Seekor beruang jumbo sedang bergulat dengan makhluk bodi transparan. Cakar tajam, gigi kuat, laksana mesin pengeruk aspal jalanan, seakan tak berdaya, menggelepar dikirim menuju alam keabadian. Dan sepertinya makhluk yang punya senjata modern itu telah mendeteksi keberadaan Naru. Naru pun langsung kabur mengikuti arus sungai, laksana si kuning yang sedang mengambang. Pengalaman masuk ke dalam lumpur hisap, melihat banteng diambil kulitnya, dikejar beruang hingga beruangnya kalah bergelut sama makhluk aneh, sepertinya telah memberikan titik terang kepada Naru. Aneh seperti apa? Santai aja Besti, ini cuma film. Kini tinggallah pembuktian dan pemberitahuan kepada orang-orang bahwa banyak sekali ancaman dan tempat yang mereka tinggali tidaklah lagi aman. Masih shock dengan pengalaman yang baru dihadapi, tiba-tiba Naru kepergok oleh teman-teman kakaknya.
Mereka sengaja mencari Naru karena khawatir cewek ya kan keluyuran sendiri di hutan. Dan Naru yang tidak mau nurut dipaksalah dengan paksa untuk pulang. Dalam keadaan ricuh karena Naru, mereka sama sekali tak menyadari bahwa ada makhluk tak kasat mata sedang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan akhirnya satu persatu dari mereka mulai tumbang. Adapun Naru bisa melarikan diri karena faktor keberuntungan. Naru yang lincah tapi gondal-gandul terus berlari menghindar dari bidikan panah. Hingga pada akhirnya pelarian Naru harus terhenti karena terkena jerat. Sebuah jebakan sama seperti yang mengenai embeknya Naru. Rupanya jebakan itu sengaja dipasang oleh londo-londo asing pencari kesenangan dan kekayaan. Hei kue orang ojo dumeh rarang-rarang orang overdomeh yo. Dengan kasarnya, congor Naru dikeprek pakai popor senapan. Saat terbangun dari pingsannya, Naru mendapati diri sudah terkurung dalam kandang. Siapalah sebenarnya mereka, orang-orang yang telah menangkap Naru, bisa terlihat dari kelakuannya. Ternyata banteng-banteng yang dilihat oleh Naru sebelumnya adalah perbuatan dari mereka. Kekonyolan mereka tidak hanya cukup sampai di situ. Ia juga berhasil menawan Tape serta melukainya. Hal ini dilakukan karena Naru tidak mau memberi info tentang kejanggalan yang ada di tempat itu. Tapi di balik kesangaran mereka sepertinya tersimpan ketakutan. Mereka tahu bahwa ada makhluk aneh sedang memburu hewan terkuat. Keesokan paginya Naru dan Tape diikat di tempat terbuka untuk dijadikan umpan makhluk yang selama ini mereka takutin. Dialah seonggok makhluk ber-KTP luar negeri. Selang tak berapa lama, alien pemburu itu pun datang. Dan satu persatu pemburu tamak itu dikalahkan. Selagian alien sibuk main Smackdown, Tape dan Naru berusaha melepaskan tali yang mengikat mereka. Kemudian mereka kabur. Naru berjalan mengendap-endap ke kemah para pemburu untuk mengambil kampaknya yang telah dirampas. Dan untunglah Naru pernah belajar sama Naruto. Dengan Sharingan, ia berhasil mengalahkan cowok-cowok manja yang ada di tempat itu. Dengan dikalahkannya semua cowok manja bukan berarti semua masalah beres. Tiba-tiba datang alien berhelm merusak suasana. Untunglah ada Tape. Dengan tulang biawak, Tape berhasil memukul helmnya hingga terlepas. Tape yang ahli dalam dunia pergelutan sepertinya bukan lawan yang sepadan. Tape menyadari bahwa riwayatnya akan segera berakhir. Lalu ia menyuruh adiknya untuk segera menyelamatkan diri. Saat sedang membersihkan diri di sungai, Naru sempat melihat Om Brewok yang telah melukai kakaknya. Waktunya pembalasan. Inilah Kutamiyaku, sebuah istilah di mana seseorang akan diakui terlihat maco dalam klan Comanche. Naru yang sudah gregetan tentu saja akan melakukan hal yang sama, seperti apa yang telah dilakukan Om Brewok dan kawan-kawan terhadapnya. Naru akan menjadikan Om Brewok yang sudah tak berdaya sebagai umpan. Alien ganteng berhelm yang ditunggu-tunggu telah datang. Naru sudah tentu tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sedikit trik, helm si alien berhasil dirampas. Naru adalah Naru, kalau pakai to jadinya Naruto. Sasuke sebagai rival tentu saja tak akan mau diam. Apalagi Tante Susunade sebagai Hokage. Sudahlah, alien berhelm akhirnya bisa dikalahkan.
Suasana berkabung masih menyelimuti perkemahan klan Comanche. Terlihatlah Naru datang dengan menenteng oleh-oleh. Dan inilah Kutamia.